Selamat malam sejahtera, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Mari membaca Alkitab. Bacaan Alkitab kita di malam hari ini dari kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-19 dan 20. Mari kita siapkan Alkitab kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau sudah menyertai langkah kami hingga pada malam hari ini. Sebelum kami memasuki istirahat malam kami ingin membaca Alkitab yang berintikan firman Allah. Karuniakan kepada kami Roh Kudus-Mu yang menguatkan tubuh kami, sehingga kami dapat fokus dalam pembacaan Alkitab. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan doa kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-19 dan kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-20 yang berbunyi, Perbuatan Noda di Gibea. Terjadilah pada zaman itu ketika tidak ada raja di Israel, bahwa di balik pegunungan Efraim ada seorang Lewi tinggal sebagai pendatang. Ia mengambil seorang gundik dari Betlehem, Yehuda. Tetapi gundiknya itu berlaku seorang terhadap dia, dan pergi daripadanya ke rumah ayahnya di Betlehem, Yehuda. Lalu tinggal di sana 4 bulan lamanya. Berkemaslah suaminya itu, lalu pergi menyusul perempuan itu untuk membujuk dia dan membawanya kembali. Bersama-sama dia, bujangnya, dan sepasang keledai. Ketika perempuan muda itu membawa dia masuk ke rumah ayahnya, dan ketika ayah itu melihat dia, maka bersukacitalah ia mendapatkannya. Mertuanya, ayah perempuan muda itu, tidak membiarkan dia pergi, sehingga ia tinggal 3 hari lamanya pada ayah itu. Mereka makan, minum, dan bermalam di sana. Tetapi pada hari yang keempat, ketika mereka bangun pagi-pagi, dan ketika orang Lewi itu berkemas untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu kepada menantunya, "Segarkanlah dirimu dahulu dengan sekerat roti, kemudian bolehlah kamu pergi." Jadi, duduklah mereka, lalu makan dan minumlah keduanya bersama-sama. Kata ayah perempuan muda itu kepada laki-laki itu, "Baiklah, putuskan untuk tinggal bermalam, dan biarlah hatimu gembira." Tetapi ketika orang itu bangun untuk pergi juga, mertuanya itu mendesaknya, sehingga ia tinggal pula di sana bermalam. Pada hari yang kelima, ketika ia bangun pagi-pagi untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu, "Mari, segarkanlah dirimu dahulu, dan tinggallah sebentar lagi, sampai matahari surut." Lalu makanlah mereka keduanya. Ketika orang itu bangun untuk pergi bersama dengan gundiknya dan bujangnya, berkatalah mertuanya, ayah perempuan muda itu kepadanya, "Lihatlah, matahari telah mulai turun menjelang petang. Baiklah, tinggal bermalam. Lihat, matahari hampir terbenam. Tinggallah di sini bermalam dan biarlah hatimu gembira. Maka besok kamu dapat bangun pagi-pagi untuk berjalan dan pulang ke rumahmu." Tetapi orang itu tidak mau tinggal bermalam. Ia berkemas lalu pergi. Demikian sampailah ia di daerah yang berhadapan dengan Yebus. Itulah Yerusalem. Bersama-sama dengan dia ada sepasang keledai yang berpelana dan gundiknya juga. Ketika mereka dekat ke Yebus, dan ketika matahari telah sangat rendah, berkatalah bujang itu kepada tuannya, "Marilah kita singgah di kota orang Yebus ini dan bermalam di situ." Tetapi tuannya menjawabnya, "Kita tidak akan singgah di kota asing yang bukan kepunyaan orang Israel, tetapi kita akan berjalan terus sampai ke Gibea." Lagi katanya kepada bujangnya, "Marilah kita berjalan sampai ke sana, satu tempat yang di sana, dan bermalam di Gibea atau di Rama." Lalu berjalanlah mereka melanjutkan perjalanannya, dan matahari terbenam ketika mereka dekat Gibea, kepunyaan suku Benyamin. Sebab itu singgahlah mereka di Gibea, lalu masuk untuk bermalam di situ. Dan setelah sampai, duduklah mereka di tanah lapang kota. Tetapi tidak ada seorang pun yang mengajak mereka ke rumah untuk bermalam.
Tetapi datanglah pada malam itu seorang tua yang pulang dari pekerjaannya di ladang. Orang itu berasal dari pegunungan Efraim dan tinggal di Gibea sebagai pendatang. Tetapi penduduk tempat itu adalah orang Benyamin. Ketika ia mengangkat mukanya dan melihat orang yang dalam perjalanan itu di tanah lapang kota, berkatalah orang tua itu, "Kemanakah engkau pergi dan dari manakah engkau datang?" Jawabnya kepadanya, "Kami sedang dalam perjalanan dari Betlehem Yehuda ke balik pegunungan Efraim. Dari sanalah aku berasal. Aku tadinya pergi ke Betlehem Yehuda dan sekarang sedang berjalan pulang ke rumah. Tetapi tidak ada orang yang mengajak aku ke rumahnya. Walaupun ada pada aku jerami dan makanan untuk keledai kami, pula roti dan anggur untuk aku sendiri, untuk hambamu perempuan ini dan untuk bujang yang bersama-sama dengan hambamu ini. Kami tidak kekurangan sesuatu." Lalu berkatalah orang tua itu, "Jangan khawatir. Segala yang engkau perlukan biarlah aku yang menanggung. Tetapi janganlah engkau bermalam di tanah lapang kota ini." Sesudah itu dibawanyalah dia masuk ke rumahnya. Lalu keledai-keledai diberinya makan. Maka mereka pun membasuh kaki, makan dan minum. Tetapi sementara mereka menggembirakan hatinya, datanglah orang-orang kota itu, orang-orang Dursila, mengepung rumah itu. Mereka mengedor-ngedor pintu sambil berkata kepada orang tua pemilik rumah itu, "Bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu, supaya kami pakai dia." Lalu keluarlah pemilik rumah itu menemui mereka dan berkata kepada mereka, "Tidak, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat, karena orang ini telah masuk ke rumahku. Janganlah kamu berbuat noda. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan, dan juga gundik orang itu. Baiklah aku bawa keduanya keluar. Perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik. Tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat noda." Tetapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya dan membawanya kepada mereka keluar. Kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu dan semalam-malaman itu mereka mempermainkannya sampai pagi. Barulah pada waktu fajar menyingsing mereka melepaskan perempuan itu. Menjelang pagi perempuan itu datang kembali, tetapi ia jatuh rebah di depan pintu rumah orang itu, tempat tuannya bermalam. Dan ia tergeletak di sana sampai fajar. Pada waktu tuannya bangun pagi-pagi, dibukanya pintu rumah dan pergi keluar untuk melanjutkan perjalanannya. Tetapi tampaklah perempuan itu, gundiknya, tergeletak di depan pintu rumah dengan tangannya pada ambang pintu. Berkatalah ia kepada perempuan itu, "Bangunlah, marilah kita pergi." Tetapi tidak ada jawaban. Lalu diangkatnyalah mayat itu ke atas keledai, berkemaslah ia, kemudian pergi ke tempat kediamannya. Sesampai di rumah, diambilnyalah pisau, dipegangnyalah mayat gundiknya, dipotong-potong menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potong. Lalu dikirimnya ke seluruh daerah orang Israel, dan setiap orang yang melihatnya berkata, "Hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang." Perhatikanlah itu, pertimbangkanlah, lalu berbicaralah. Hakim-Hakim pasal yang ke-20. Peperangan orang Israel melawan Bani Benyamin. Lalu majulah semua orang Israel dari Dan sampai Beersheba dan juga dari tanah Gilead. Berkumpullah umat itu secara serentak menghadap Tuhan di Mispa. Maka berdirilah para pemuka dari seluruh bangsa itu, dari segala suku orang Israel, memimpin jemaah umat Allah yang jumlahnya 400.000 orang berjalan kaki, yang bersenjatakan pedang. Kedengaranlah kepada Bani Benyamin bahwa orang Israel telah maju ke Mispa. Berkatalah orang Israel, "Ceritakan bagaimana kejahatan itu terjadi."
Lalu orang Lewi, suami perempuan yang terbunuh itu, menjawab, "Aku sampai dengan gundikku di Gibea, kepunyaan suku Benyamin, untuk bermalam di sana." Lalu warga-warga kota Gibea itu mendatangi aku dan mengepung rumah itu pada malam hari untuk menyerang aku. Mereka bermaksud membunuh aku, tetapi gundikku diperkosa mereka sehingga mati. Maka kuambillah mayat gundikku, kupotong-potong dia dan kukirimkan ke seluruh daerah pusaka orang Israel. Sebab orang-orang itu telah berbuat mesum dan berbuat noda di antara orang Israel. Sekarang kamu sekalian, orang Israel, telah ada di sini. Berikanlah di sini pertimbanganmu dan nasihatmu. Kemudian bangunlah seluruh bangsa itu dengan serentak sambil berkata, "Seorang pun daripada kita takkan pergi ke kemahnya. Seorang pun daripada kita takkan pulang ke rumahnya." Inilah yang akan kita lakukan kepada Gibea, memeranginya dengan membuang undi. Kita akan memilih dari seluruh suku Israel 10 orang dari tiap-tiap 100, 100 orang dari tiap-tiap 1000, 1000 orang dari tiap-tiap 10.000 untuk mengambil bekal bagi laskar ini. Supaya sesudah mereka datang, dilakukan kepada Gibea Benyamin setimpal dengan segala perbuatan noda yang telah diperbuat mereka di antara orang Israel. Demikianlah orang Israel berkumpul melawan kota itu, semuanya bersekutu dengan serentak. Kemudian suku-suku Israel mengirim orang kepada seluruh suku Benyamin dengan pesan, "Apa macam kejahatan yang terjadi di antara kamu itu? Maka sekarang serahkanlah orang-orang itu, yakni orang-orang dursila yang di Gibea itu, supaya kami menghukum mati mereka dan dengan demikian menghapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel." Tetapi Bani Benyamin tidak mau mendengarkan perkataan saudara-saudaranya, orang Israel itu. Sebaliknya, Bani Benyamin dari kota-kota lain berkumpul di Gibea untuk maju berperang melawan orang Israel. Pada hari itu dihitunglah jumlah Bani Benyamin dari kota-kota lain itu, 26.000 orang yang bersenjatakan pedang, belum termasuk penduduk Gibea, yang terhitung 700 orang pilihan banyaknya. Dari segala laskar itu ada 700 orang pilihan yang kidal, dan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah melesat sampai sehelai rambut pun. Juga orang-orang Israel dihitung jumlahnya dengan tidak termasuk suku Benyamin. Ada 400.000 orang yang bersenjatakan pedang, semuanya itu prajurit. Lalu orang Israel berangkat dan maju ke Betel. Di sana mereka bertanya kepada Allah, "Siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan Bani Benyamin?" Jawab Tuhan, "Suku Yehudalah lebih dahulu." Lalu orang-orang Israel bangun pagi-pagi dan berkemah mengepung Gibea. Kemudian majulah orang-orang Israel berperang melawan suku Benyamin. Orang-orang Israel mengatur barisan perangnya melawan mereka dekat Gibea. Juga Bani Benyamin maju menyerang dari Gibea untuk menggugurkan ke bumi 22.000 orang dari antara orang Israel pada hari itu. Tetapi laskar orang Israel mengumpulkan segenap kekuatannya, lalu mengatur pula barisan perangnya di tempat mereka mengatur barisannya semua. Kemudian pergilah orang-orang Israel, lalu menangis di hadapan Tuhan sampai petang. Sesudah itu mereka bertanya kepada Tuhan, "Akan pergi pulakah kami berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu?" Jawab Tuhan, "Majulah melawan mereka." Tetapi ketika orang-orang Israel pada hari kedua sampai di dekat Bani Benyamin, maka pada hari kedua itu majulah suku Benyamin dari Gibea menyerbu mereka. Dan digugurkannya pula ke bumi 18.000 orang di antara orang-orang Israel. Semuanya orang-orang yang bersenjatakan pedang. Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai di Betel.
Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu, dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan orang-orang Israel bertanya kepada Tuhan. Pada waktu itu ada di sana tabut perjanjian Allah. Dan Pinehas bin Eleazar bin Harun menjadi imam Allah pada waktu itu. Kata mereka, haruskah kami maju sekali lagi untuk berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu? Atau haruskah kami hentikan itu? Jawab Tuhan, majulah, sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu orang Israel menempatkan penghadang-penghadang sekeliling Gibea. Pada hari ketiga majulah orang-orang Israel melawan Bani Benyamin dan mengatur barisannya melawan Gibea seperti yang sudah-sudah. Maka majulah Bani Benyamin menyerbu laskar itu. Mereka terpancing dari kota, dan seperti yang sudah-sudah, mereka mulai menyerang laskar itu pada kedua jalan raya. Yang satu menuju ke Betel, dan yang lain ke Gibea melalui padang. Sehingga terbunuh beberapa orang, kira-kira 30 orang di antara orang Israel. Maka kata Bani Benyamin, orang-orang itu telah terpukul kalah oleh kita seperti semula. Tetapi orang-orang Israel telah bermufakat lebih dahulu. Marilah kita lari dan memancing mereka dari kota ke jalan-jalan raya. Jadi orang Israel bangun dari tempatnya dan mengatur barisannya di Baal Tamar. Sedang orang Israel yang menghadang itu tiba-tiba keluar dari tempatnya, yakni tempat terbuka dekat Geba. Dan sampai di depan Gibea, sebanyak 10.000 orang pilihan orang dari seluruh Israel. Pertempuran itu dahsyat, tetapi Bani Benyamin tidak tahu bahwa malapetaka datang menimpa mereka. Tuhan membuat suku Benyamin terpukul kalah oleh orang Israel. Dan pada hari itu orang-orang Israel memusnahkan dari antara suku Benyamin 25.100 orang. Semuanya orang-orang yang bersenjatakan pedang. Bani Benyamin melihat bahwa mereka telah terpukul kalah, sementara orang-orang Israel agak mundur di depan suku Benyamin, sebab mereka mempercayai penghadang-penghadang yang ditempatkan mereka untuk menyerang Gibea. Maka segeralah penghadang-penghadang itu menyerbu Gibea. Mereka bergerak maju dan memukul seluruh kota itu dengan mata pedang. Tetapi orang-orang Israel telah bermufakat dengan penghadang-penghadang itu untuk menaikkan gumpalan asap tebal dari kota itu. Ketika orang-orang Israel mundur dalam pertempuran itu, maka suku Benyamin mulai menyerang orang Israel, sehingga terbunuh kira-kira 30 orang. Karena pikir mereka, tentulah orang-orang itu terpukul kalah sama sekali oleh kita seperti dalam pertempuran yang dahulu. Tetapi pada waktu itu, mulailah gumpalan asap naik dari kota itu seperti tiang asap. Suku Benyamin menoleh ke belakang dan tampaklah kota itu seluruhnya terbakar. Apinya naik ke langit. Lagi pula orang-orang Israel maju lagi. Maka gemetarlah orang-orang Benyamin itu, sebab mereka melihat bahwa malapetaka datang menimpa mereka. Jadi larilah mereka dari depan orang-orang Israel itu ke arah padang gurun. Tetapi pertempuran itu tidak dapat dihindari mereka. Lalu orang-orang dari kota-kota menghabisi mereka di tengah-tengahnya. Mereka mengepung suku Benyamin itu, mengejarnya dengan tak henti-hentinya, dan melandanya sampai di depan Gibea di sebelah timur. Dari Bani Benyamin ada tewas 18.000 orang, semuanya orang-orang gagah perkasa. Yang lain berpaling lari ke padang gurun, ke bukit Batu Rimon. Tetapi di jalan-jalan raya masih diadakan penyabitan susulan di antara mereka. 5.000 orang. Mereka diburu sampai ke Gideon dan dipukul mati 2.000 orang dari mereka. Maka yang tewas dari suku Benyamin pada hari itu seluruhnya berjumlah 25.000 orang yang bersenjatakan pedang, semuanya orang-orang gagah perkasa.
Tetapi 600 orang berpaling lari ke padang gurun, ke bukit batu Rimon, dan tinggal 4 bulan lamanya di bukit batu itu. Tetapi orang-orang Israel kembali kepada Bani Benyamin dan memukul mereka dengan mata pedang, baik manusia, baik hewan, dan segala sesuatu yang terdapat di sana. Juga segala kota yang terdapat di sana mereka musnahkan dengan api. Demikianlah pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada malam ini kami datang kembali mengucap syukur dan terima kasih. Kami mau serahkan diri kami setelah kami membaca Alkitab, saatnya kami akan memasuki tidur malam kami. Tuhan, Engkau menjaga kami, Engkau memelihara kami dalam lindungan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang segar untuk kembali menjalankan langkah hidup kami sesuai dengan panggilan dan pengutusan Tuhan. Kami serahkan Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta, tiap keluarga, tiap pribadi. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah syukur kami. Kami alaskan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati saudara.